tidak ada orang, gereja kosong kalau hanya yang masuk. Justru berdosa. Orang datang ke persekutuan, orang datang beribadah kepada Tuhan justru untuk meminta ampun dari pelanggaran kita. Bukan nanti suci dulu baru orang datang kepada Tuhan, ya enggak. Bukan nanti orang dalam keadaan hati tenang baru orang datang kepada Tuhan, ya enggak. Haleluya. Justru dalam keadaan orang terpuruk, orang datang cari Tuhan. Bukan nanti orang senang baru orang cari Tuhan. Amin. Jadi jangan pernah mengundurkan diri dari persekutuan bersama dengan Tuhan. Amin. Kita juga belajar dari ini, saudara. Ketika mungkin ketika dihadapi masalah, tapi misalnya orang dapat tunjuk untuk melayani Tuhan. Mungkin banyak sekali hal-hal yang orang dapati di satu minggu itu. Tuhan uji pada orang, apakah orang mau untuk melayani Tuhan. Misalnya di hari Minggu, Tuhan uji orang di satu minggu itu. Mungkin orang dihadapi dengan masalah, dihadapi dengan pergumulan yang bikin orang hati nyanda ingin melayani Tuhan. Itu salah satu ujian dari Tuhan. Kita pun ketika ditunjuk untuk melayani, kita dalam hati kita berpikir pasti Tuhan mau uji kita di satu minggu itu. Entah itu kita mau sakit, entah itu kita hatinya tidak mau tenang. Tapi pas hari Minggu kita memutuskan untuk Tuhan, kita mau melayani Tuhan apapun yang kita alami. Makasih Tuhan Yesus. Mau kita nyanda enak hati, kita mau berdamai dengan Tuhan, kita mau melayani Tuhan. Jadi jangan pernah mengundurkan diri, saudara, dari persekutuan kita untuk melayani Tuhan. Amin. Selagi kita masih bisa, selagi orang masih kuat, selagi orang masih muda, selagi Tuhan masih berkenan atas orang hidup, mari orang melayani Tuhan. Dalam cara apapun itu, dalam pekerjaan kita, dalam talenta kita mau pakai untuk melayani Tuhan. Terima kasih. Bahkan dalam kekurangan kita pun kita bisa melayani Tuhan. Tuhan bisa pakai untuk melayani Tuhan. Apalagi Tuhan memberikan orang talenta untuk bisa melayani Tuhan. Kenapa orang tidak bisa pakai itu? Kenapa orang malu untuk melayani Tuhan? Sementara Tuhan bela mati-matian untuk kita memberkati kehidupan kita. Haleluya. Mari saudara, kita mau mempertahankan iman kita kepada Tuhan. Pertanyaannya adalah, apa yang menjadi bagian yang harus kita kerjakan untuk mempertahankan iman kita? Jadi bagaimana cara mempertahankan iman kita? Mari kita belajar dari pidato Yosua. Di penghujung usianya, Yosua yang menggantikan Nabi Musa dalam memimpin umat pilihan Tuhan. Ia berpidato di depan seluruh umat Israel dengan memberi wasiat kepada seluruh umat Israel. Nah, apa isi dari wasiat Yosua ini? Mari kita baca bersama dalam kitab Yosua 23 ayat 1 sampai 16. Mari kita baca bersama, saudara. Yosua 23 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-16. Haleluya. Di sana diberi judul pidato perpisahan Yosua kepada para pemimpin bangsa itu. Lama setelah Tuhan mengaruniakan keamanan kepada orang Israel ke segala penjuru terhadap semua musuhnya. Dan ketika Yosua telah tua dan lanjut umur, dipanggilnya seluruh orang Israel, pada tua-tuanya, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya, dan berkata kepada mereka, "Aku telah tua dan sangat lanjut umur, dan kamu ini telah melihat segala yang dilakukan Tuhan Allahmu kepada semua bangsa di sini demi kamu, sebab Tuhan Allahmu dialah yang telah berperang bagi kamu. Ingatlah, aku telah membagi
dengan membuang undi bangsa-bangsa yang masih tinggal ini kepada suku-suku menjadi milik pusakamu, seperti juga semua bangsa yang telah kulenyapkan hari itu, mulai dari sungai sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Dan Tuhan Allahmu, dialah yang akan mengusir dan menghalau mereka daripadamu, sehingga kamu menduduki negeri mereka seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam Alkitab, hukum Musa, supaya kamu jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan atau ke kiri, dan supaya kamu jangan bergaul dengan bangsa-bangsa yang masih tinggal di antaramu itu, serta mengakui nama Allah mereka dan bersumpah demi nama itu dan beribadah atau sujud menyembah pada mereka. Tetapi kamu harus berpaut kepada Tuhan Allah seperti yang kamu lakukan sampai sekarang. Bukankah Tuhan telah menghalau bangsa-bangsa yang besar dan kuat daripadamu, dan akan kamu ini seorang pun tidak ada yang tahan menghadapi kamu sampai sekarang. Satu orang saja daripada kamu dapat mengejar 1000 orang, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berperang bagi kamu seperti yang dijanjikannya kepada kamu. Maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu, sebab jika kamu berbalik dan berpaut kepada sisa bangsa-bangsa ini yang masih tinggal di antara kamu, kawin mengawin dengan mereka serta bergaul dengan mereka dan mereka dengan kamu, maka ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa Tuhan Allahmu tidak akan menghalau lagi bangsa-bangsa itu dari depanmu, tetapi mereka akan menjadi perangkap dan jerat bagimu, menjadi cambuk pada lambungmu dan duri dari matamu, sampai kamu binasa dari tanah yang baik ini yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana, sebab insaflah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu tidak ada yang tidak terpenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu, tidak ada satu pun yang tidak dipenuhi. Tetapi seperti yang telah datang atas kamu segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, demikianlah Tuhan akan mendatangkan atas kamu segala yang tidak baik, sampai Ia telah memusnahkan kamu dari tanah yang baik ini yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Apabila kamu melangkah perjanjian yang telah diperintahkan kepada Allah lain dan sujud menyembah kepada mereka, maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu, sehingga segera binasa dari negeri yang baik yang telah diberikannya kepadamu. Haleluya. Itu yang dikatakan pidato Yosua, yang dikatakan dalam kitab Yosua 23 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-16. Nah, pesan Yosua yang pertama-tama yang harus kita imani, harus kita perhatikan, harus kita renungkan, yaitu ayat yang ke-6. Dikatakan di sana, kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa, supaya kamu jangan menyimpan ke kanan atau ke kiri. Dikatakan di sini, kuatkanlah benar-benar hatimu, jangan sampai engkau menyimpan ke kanan atau ke kiri. Perhatikan kata jangan menyimpan ke kanan, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Nah, apa sih pesan Yosua dengan pesan itu? Kata menyimpang ke kanan atau ke kiri adalah merupakan penggambaran dari beralihnya fokus kita, fokus iman percaya kita daripada Tuhan kepada keindahan dunia. Haleluya. Menyimpang ke kanan atau ke kiri adalah berupa gambaran beralihnya fokus iman percaya kita dari Tuhan kepada keindahan dunia. Haleluya.
Ini termasuk penyimpangan cara-cara hidup kita dari kebenaran kepada kejahatan. Semakin kita menyimpang ke kanan atau ke kiri, maka semakin jauhlah kita dari jangkauan Tuhan. Ketika kita jauh dari jangkauan Tuhan karena dunia, kita akan jatuh dan tenggelam terbawa arus dunia ini, saudara. Contoh yang lain yaitu Petrus. Petrus mempunyai iman yang kuat. Buktinya saat Yesus memanggil dia, Petrus pun berjalan di atas air. Saat Tuhan memanggil Petrus, Petrus, ayo berdiri, mari berjalan di atas air dengan imanmu. Petrus pun berjalan di atas air. Tetapi ketika fokus Petrus hilang, beralih dari Tuhan, maka ia pun tenggelam. Kita ingat Petrus, ketika dia mulai berjalan di atas air, tapi fokusnya hilang, dia beralih dari fokusnya Tuhan, maka ia pun tenggelam. Jadi mari kita pelihara iman kita. Jangan biarkan diri kita menyimpan ke kiri atau ke kanan oleh karena keindahan dunia yang semu. Bahkan fokus kita jangan beralih kepada persoalan hidup kita, karena Tuhan itu lebih besar daripada persoalan hidup kita. Amin. Jadi jangan pernah kita beralih fokus. Jangan kita beralih fokus kepada dunia. Dunia memang menawarkan hal-hal yang indah. Dunia memang menawarkan hal-hal yang sifatnya itu membahagiakan kita, saudara. Indah. Tapi itu hanya sementara. Semuanya semu. Haleluya. Mari kita mau fokuskan diri kita kepada Tuhan. Pesan Yosua yang kedua adalah pada ayatnya yang ke-7. Di sana dikatakan, supaya kamu jangan bergaul dengan bangsa-bangsa yang masih tinggal di antaramu itu, serta mengakui nama Allah mereka dan bersumpah demi nama itu, dan beribadahlah atas atau sujud menyembah kepada mereka. Nah, perhatikan kata jangan bergaul dengan orang yang tidak percaya. Kita fokus kepada kata bergaul. Yang dimaksud dengan kata bergaul adalah menirukan atau mengikuti semua cara hidup orang-orang yang ada di dunia, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, yang tidak mengenal kebenaran. Jadi bergaulah dengan orang-orang yang benar. Bergaul dengan orang-orang yang tidak mau mengenal Tuhan adalah bergaul yang akan menjauhkan kita dari Tuhan, yang akan menjauhkan pergaulan kita dengan Tuhan. Kepada jemaat di Korintus, Rasul Paulus menasihati, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Alasannya adalah pergaulan yang buruk itu merusak kepribadian kita, saudara. Nah, dengan siapa kita bergaul atau membangun hubungan itu mempunyai pengaruh terhadap kehidupan rohani kita. Bersekutu atau bersahabat dengan orang-orang rohani, orang-orang yang mau mencari Tuhan, itu akan turut mempercepat kita menuju kepada kedewasaan iman. Sebaliknya, bila kita lebih banyak menghabiskan waktu berhubungan dengan orang-orang yang tidak mau mencari Tuhan, orang-orang yang jauh dari Tuhan, maka kita akan tersesat. Semakin jauh dari Tuhan dan kita akan terjun sampai kepada kekalahan. Itulah sebabnya Allah lewat Alkitab memberikan penjelasan tentang pentingnya membina hubungan dengan orang-orang yang tepat bagi kita. Di mana tempatnya, saudara? Yaitu orang-orang yang suka beribadah kepada Tuhan, orang-orang di gereja, orang-orang di persekutuan, di komsel, dan lain-lain.
Tuhan menghendaki kita agar memisahkan diri dari dunia ini. Dikatakan dalam 2 Korintus 6 ayat 17, keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Kita diperintahkan untuk memisahkan diri dari pergaulan dunia. Ini tidak berbicara tentang pelayanan pekebaran Injil, saudara. Tuhan Yesus sendiri melayani orang-orang yang berdosa. Justru kita harus berbau dengan mereka, bersaksi, melayani dan berdoa bagi mereka. Tapi yang dimaksud di sini adalah tentang orang-orang yang kita pilih untuk menjadi orang-orang terdekat kita atau sahabat kita. Kita harus pilih sahabat tentunya yang mau juga mencari Tuhan. Jika kita ingin bertumbuh dalam perkara-perkara rohani, saudara, pilihlah orang-orang yang mengasihi Tuhan dan memiliki komitmen untuk hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Karena besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Jangan memilih teman atau sahabat yang perkataan dan perbuatannya cenderung membawa kita semakin jauh dari Tuhan. Karena semakin kita bergaul dengan mereka, semakin kita membuka diri terhadap godaan iblis. Jadi kalau orang berteman dengan orang pamabuk, orang juga akan jadi pamabuk, saudara. Orang berteman dengan orang yang suka bercerita orang lain yang Carlota, maka orang juga akan jadi Carlota, saudara. Orang berteman dengan orang-orang yang suka pamer harta, orang suka berteman dengan orang-orang yang high end, maka orang juga, misalnya orang hidup sederhana, orang juga akan berpaksa untuk supaya jadi sama dengan orang, sehingga hal-hal yang mungkin hal-hal yang tidak halal itu telah akan bikin supaya orang boleh dapat doi untuk jadi sama dengan orang. Jadi saudara, mari orang bergaul dengan orang-orang yang suka mencari Tuhan. Amin. Haleluya. Kasih Tuhan. Salomo juga memperingatkan kita dalam Amsal 13 ayat 20, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi orang bijak, tetapi Amen. siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Nah, pesan Yosua yang ketiga adalah pada ayat yang ke-8, tetapi kamu harus baut dari Tuhan Allahmu seperti yang kamu lakukan sampai sekarang. Fokus perhatian kita kepada kata berpautlah hanya kepada Tuhan. Berpaut itu ibarat mengingatkan kita pada jangkar kapal, pada jangkar yang kuat. Semakin kuat jangkar, saudara, semakin kapal itu tidak mudah goyah, tidak mudah hanyut, sehingga jadilah kita tidak terombang-ambing, saudara. Jadilah Tuhan sebagai jangkar yang kuat. Amen. Berpautlah hanya kepada Tuhan. Jangan berusaha untuk lepas dari jangkar Tuhan. Amin. Berpaut kepada Tuhan dapat diartikan juga dengan melekat kepada Tuhan, atau tepatnya mencintai Tuhan. Haleluya. Kalau orang saja mencintai orang pasangan hidup lebih dari segalanya, orang juga harus mencintai Tuhan lebih dari itu, saudara. Orang mencintai orang keluarga dengan sedemikian rupanya orang mengasihi orang anak, orang pasangan, orang saudara-saudara. Orang harus melakukan mencintai Tuhan lebih dari itu. Haleluya. Peliharalah iman kita, peliharalah imanmu melalui cara bertekun senantiasa mengasihi Tuhan. Tunjukkanlah melalui kesetiaan kita dalam beribadah, dalam berdoa, dalam membaca Alkitab dan memuji Tuhan. Kelak kita akan melihat hasil keuntungan berkat-berkat Tuhan dari itu. Haleluya. Mulai hari ini mari kita belajar menjadi seperti Sadrak, Mesak dan Abednego yang tidak meskipun di dapur api, tetapi mereka tetap percaya bahwa Tuhan akan menolong mereka. Mari kita menjadi seperti Sadrak, Mesak dan Abednego yang berkata, tetapi seandainya Tuhan tidak menolong kami, tetap tidak akan melepaskan iman kami, iman percaya kami kepada Tuhan.
Haleluya. Meskipun sekalipun Tuhan tidak menolong, tetapi kita tetap percaya bahwa Tuhan adalah penolong kehidupan kita. Tuhan tidak akan pernah melepaskan kita. Kita tidak akan pernah melepaskan iman kita dari Tuhan. Haleluya. Saya undang pemain musik.